Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atau FH Unhas, Steven Hutri Tandungan, mengajukan uji material pasal 24 dan pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau UU LLAJ ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut menyoroti frasa jalan rusak yang tak didefinisikan dalam Undang-Undang LLAJ. Pria akrab disapa Steven ini telah membacakan permohonan gugatannya pada sidang perkara nomor 82-PUU-2026 pada Jumat 6 Maret 2026. Sidang panel MK diketahui oleh Profesor Eni Nurbaningsi dan anggota Profesor Anwar Usman dan Asrul Sani. Steven mengungkapkan pengajuan judicial review pada pasal 24 dan pasal 273 UU LLAJ karena keresahannya terkait kondisi jalan rusak baik di Kota Makassar maupun di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dari situ ia mencari celah untuk menggugat atas kondisi jalan rusak supaya pemerintah bisa memperbaiki dengan cepat. Setelah mengkaji Undang-Undang LLAJ beserta hierarki turunannya, tidak ada definisi jelas mengenai frasa jalan rusak. Padahal frasa lain yang menjadi norma hukum konsisten dijelaskan, seperti kecelakaan lalu lintas dan pemerintah daerah. Latar belakang dari kenapa saya mengajukan permohonan untuk diuji pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 serta 273 ayat 1 dan ayat 4 itu adalah berangkat dari kerisihan saya sebagai mahasiswa yang pada kesehariannya selalu melalui sarana lalu lintas. Nah, berangkat dari keseharian ini, saya sering melalui jalan-jalan yang rusak. Nah, dari situ saya kadang berpikir dalam pikiran saya, kenapa melalui jalan-jalan rusak ini tidak ada tindakan dari aparat pemerintahan, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah setempat. Nah, berangkat dari situ sehingga saya mengkaji dan mencari celah di mana sih yang bisa saya masuki, apalagi saya sebagai mahasiswa, untuk semungkin berdampak sehingga jalan-jalan yang rusak ini bisa dapat diperbaiki dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Kalau menilai sendiri frasa jalan rusak di undang-undang itu, apakah memang tidak ada pengertian ataupun indikator yang jelas sehingga mengajukan gugatan? Di sependek pengetahuan saya, selama ini saya sudah mengkaji dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta hierarki turunan peraturan perundang-undangannya, belum ada definisi yang jelas mengenai frasa jalan yang rusak. Namun frasa-frasa yang lain yang muncul juga sebagai norma tetap konsisten memiliki definisi. Namun frasa jalan yang rusak ini yang memiliki aplikasi hukum jauh lebih khusus, malah menurut saya sejauh ini saya cari belum ada definisinya. Nah, mungkin ada efek dan kerugian yang didapatkan karena tidak adanya frasa jalan rusak dijelaskan lebih rinci dan indikatornya di undang-undang tersebut. Oh iya, berbicara mengenai kerugian, sebenarnya kerugian yang saya alami itu bersifat potensial bukan aktual, karena selama ini saya hanya melalui, dan puji Tuhan ya saya belum pernah mengalami kecelakaan. Cuma saya menilai ketika frasa ini tidak mempunyai tolak ukur atau definisi yang objektif untuk didefinisikan, saya termasuk pemohon kemarin merasa dirugikan secara potensial karena dari pemberlakuan norma bisa memunculkan akibat-akibat secara tidak langsung ya, kecelakaan ya, walaupun ya kebetulan saya belum alami, tapi jika norma ini terus diberlakukan tanpa definisi, yang menurut saya itu dapat mengakibatkan berbagai kerugian bagi masyarakat lain atau pengguna jalan lainnya, termasuk yang kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan yang parah maupun ya kecelakaan yang ringan. Kalau dalam tuntutannya di situ apa-apa yang menjadi tuntutannya? Semuanya dari permohonan saya itu saya meminta kepada mahkamah untuk pada intinya untuk mendefinisikan
sehingga nanti kita sebagai masyarakat memiliki parameter untuk mengajukan atau menuntut ke pemerintah ketika terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti ketika misalnya ada jalan rusak itu masyarakat menilai bahwa oh sudah layak, ini bisa mungkin disampaikan langsung ke pemerintah ya untuk dilakukan pembenahan. Ya, jadi ketika menurut saya ketika kita memiliki parameter yang objektif yang diatur dalam undang-undang, kita bisa melihat jalan ini sudah layak rusak atau masih layak untuk dipakai, sehingga ketika sudah memiliki tolak ukur, kita melihat ini sudah pantas dikatakan rusak, kita memiliki bukti ada diatur di undang-undang dan ada kejadian nyata, ini kita bisa menuntut kerugian, baik itu kerugian material atau imaterial kepada pemerintah. Kalau tidak salah dalam pembacaan gugatannya itu ada juga disinggung terkait perbaikan jalan yang mungkin belum terlalu rusak tapi diperbaiki, di lain sisi ada yang rusak parah tidak ada pembenahan. Mungkin bagaimana melihat itu? Ya, saya melihat itulah dampak dari ketiadaan definisi tersebut terhadap norma yang muncul dan memiliki implikasi hukum yang cukup berat, terutama kita sebagai masyarakat harus mengutamakan keselamatan dan jaminan kesehatan yang telah diatur di undang-undang. Saya juga telah menyinggung itu terhadap mahkamah mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan, sehingga untuk melihat jalan yang rusak, contohnya lubang kecil saja, apakah bisa dikatakan rusak ketika mempunyai lubang kecil tapi dalam, atau hanya lubang besar tapi dangkal. Jadi menurut saya sangat perlu untuk didiskusikan. Nah mungkin dalam bukti, kan ada bukti jalan rusak ya di dalam P7, itu jalan apa yang menjadi dilampirkan sebagai bukti? Sebenarnya di alat bukti saya ini alat bukti P7 banyak ya, termasuk jalan-jalan yang ada di luar domisili saya sekarang, yaitu Kota Makassar. Dan juga ya banyak juga saya melampirkan keresahan-keresahan masyarakat yang ada di Makassar. Oh berarti itu bukti-bukti ada selain dari kita, ada juga dari masyarakat ya? Ya, Nah, karena menurut saya implikasi dari putusan MK di sini ini akan berdampak untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bukan hanya saya atau masyarakat yang ada di Kota Makassar, tapi menyeluruh, berlaku dan terikat untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Ini kan pasca sidang pertama ya. Ini apa selanjutnya, dan sebelumnya juga apa masukan dari mahkamah yang mungkin penting untuk diperbaiki? Sejauh ini saya telah menyelesaikan satu persidangan, yaitu pemeriksaan pendahuluan pertama, dan kemarin yang disampaikan oleh hakim panel banyak ya sebenarnya catatan, apalagi saya perdana mengajukan permohonan, jadi masih banyak kesalahan-kesalahan terutama dalam penulisan. Tapi langkah selanjutnya saya adalah akan terus maju. Saya akan terus mengkonsultasikan itu terhadap dosen-dosen saya yang ada di kampus, praktisi saya yang ada di tempat magang di SSP Lombok, sehingga saya masih punya niat 100% untuk mengajukan permohonan ini. Ini masih kapan akan ada sidang lanjutannya lagi? Kemarin setelah pembacaan permohonan, kemarin hakim terakhir itu diberikan waktu sampai 25 Maret 5 Maret 2026 ya, untuk mengajukan perbaikan permohonan. Itu adalah batas waktunya. Itu sementara dilakukan ya? Ya, sementara saya lakukan pengkajian dan perbaikan terhadap permohonan saya. Sebenarnya kalau yang mendorong Stephen ini sendiri atau keberanian Stephen ini mengajukan pribadi, secara pribadi, ini apa sebenarnya? Mungkin Ya, sebenarnya kembali lagi ya perasaan saya dan melihat juga masyarakat dan pengguna jalan lainnya, terutama juga saya melihat dari sosial media Makassar Info, dan ya dari lingkungan saya saja dari Makassar, banyak sekali masyarakat yang merasakan hal seperti itu. Bahkan sudah terdapat banyak korban dari jalan yang rusak ini. Cuman ya di pasal 273 juga kan mensyaratkan korban sehingga dapat menjadi ganti kerugian dari pemerintah. Jadi menurut saya ya apa gunanya kita menunggu korban, sedangkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 kan menjamin hak keselamatan setiap warga negaranya, sehingga menurut saya ini sangat bertentangan. Jadi
haruslah didefinisikan terlebih dahulu sehingga kita tidak perlu menunggu korban sebagai prasyarat pertanggungjawaban pemerintah untuk mengajukan ganti kerugian atau tuntutan pidana. Nah, mungkin dalam hal menyusun gugatan ke MK ini ada mungkin dibantu orang lain atau sendiri menyusunnya, dan ataukah ada masukan juga dari rekan satu angkatan ataukah mungkin dosen di kampus? Oh iya, sebenarnya sebelumnya saya juga sudah pernah mengikuti lomba food competition di kampus tentang peradilan sumum, tentang bagaimana beracara, terutama dalam acara perdata ya kemarin tahun 2024 di Universitas Gajah Mada. Jadi pernah mempunyai pengalaman juga melalui organisasi saya yaitu ALSA, Lokal Chapter Universitas Hasanuddin, dan juga dibantu juga dari konsultasi dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan juga ada kakak-kakak dari tempat magang saya di SSP Loto. Nah, tunggu dulu. Mungkin dari Stephen sendiri ini mengapa memilih Fakultas Hukum? Sebenarnya bagi ceritanya itu ya, saya sebenarnya tidak mempunyai rencana sama sekali dari SMA. Dari kecil pun tidak punya pemikiran untuk akan masuk di Fakultas Hukum. Cuma kemarin itu saya maunya waktu SMA saya sudah rencana untuk masuk di seni, terutama di Institut Seni di Jogja. Cuman saya memiliki pertimbangan bersama orang tua saya sehingga saya harus memikirkannya lebih matang lagi hingga mempunyai pemikiran masuk di Fakultas Hukum. Nah, mungkin ada setelah memilih Fakultas Hukum ini, apakah mulai tertarik dan mungkin ingin serius menggeluti di situ? Makanya awalnya saya rasa sih tidak mempunyai bakat terutama di Fakultas Hukumnya, cuma setelah belajar berorganisasi juga, ternyata itu sangat berpengaruh dalam hidup saya, dalam pengembangan diri saya juga secara pribadi, sehingga ya kedepannya saya selalu mempunyai plan untuk bergelut khususnya di dunia hukum. Nah, mungkin sekarang aktif di mana organisasinya juga dan sejak kapan? Sekarang saya aktif di beberapa organisasi. Yang pertama itu ada di ALSA itu sendiri. Yang kedua itu ada di Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan juga organisasi eksternal yaitu KMK. Nah, mungkin selama kuliah juga, ini kan semester masuk 2023 ya. Mungkin ada lomba-lomba yang diikuti dan meraih juara juga selama ini. Sejauh ini saya belum pernah mengikuti lomba dan mendapat juara. Cuma ya menurut saya juara itu hanyalah hadiah, nilai plus dari lomba tersebut. Karena menurut saya yang terpenting itu adalah proses. Jadi ya sejauh ini belum pernah juara. Kalau selain Mudkor itu tadi ada masih lomba lain yang diikuti? Lomba lain selain Mudkor semuanya itu aja. Siap. Nah, tadi mungkin soal pembuatan gugatan ini saya lupa tadi. Itu berapa lama dibuat? Pembuatan permohonan saya itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 minggu. 3 sampai 4 minggu. Siap. Mungkin terakhir ini, apa harapannya dengan pengajuan yang diajukan ke MK? Harapan saya ya pasti yang paling pertama yang ada di petitum, semoga mahkamah bisa mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh permohonan saya nantinya. Yang kedua, semoga melalui permohonan ini identitas kami sebagai mahasiswa juga bisa tetap diakui di masyarakat, sehingga kami juga sebagai insan juris bisa berdampak melalui hasil-hasil kecil pemikiran kami seperti ini, sehingga juga
mahasiswa tetap diperhitungkan, karena sejauh ini saya melihat yang ada di pemikiran masyarakat yang mahasiswa yang hanya memilih buat onar, tapi menurut saya itu hanyalah beberapa oknum, karena ada juga mahasiswa yang berdemo itu demi kepentingan masyarakat. Pasti di dalam tim melalui pribadi saya ya, semoga bisa berdampak banyak kepada masyarakat melalui permohonan-permohonan seperti ini. Dan terakhir itu semoga bisa memotivasi juga teman-teman, apalagi adik-adik yang baru masuk di fakultas hukum dan akan masuk, sehingga terutama kami di Sulawesi masih kurang dalam mengajukan permohonan-permohonan seperti ini, sehingga melalui langkah saya ini bisa memotivasi teman-teman dan adik-adik yang akan masuk untuk mengajukan permohonan-permohonan selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.